Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Haryanto. Nomor peserta ujian saya 2023 6033 60. LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Akan dipimpin temannya untuk berdoa. Ayo silakan berdoa. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah kita membaca doa, belajar, selanjutnya kita akan membaca surah pendek ya. Kita akan membaca surah An-Nas. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, silakan dimulai surah An-Nas. Ya, mulai. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Pak akan mengecek kehadiran kalian, mengabsensi kalian. Yang hadir, ketika apa yang disebut namanya bilang hadir anak ya, atau baik atau present. Arsi Putri Syafani hadir. Asifa Oktaviani Hadir. Asila Naila Febria Hadir. Deska Ananda Hadir. Fadil Nafir Hadir. Jihan Mutia Hadir. Ken Ari Hadir. Lisai Purnama Hadir. Maulana Gibran Hadir. Mailani Hadir. Muhammad Nofail Hadir. Nazrin Raisa Hadir. Nindi Elisa Hadir. Kuela Safina Hadir. Wardah Niarsi. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah cuma satu teman kalian yang sakit anak ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita
akan ice breaking terlebih dahulu anak ya. Kita tepuk semangat. Ada yang bisa tepuk semangat? Ya bisa. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya anak-anakku sekalian, sekarang tanya, apakah bagaimana pengalaman kalian ketika kalian memasuki bulan Ramadan? Senang, Pak. Ya, apa gimana rasanya? Senang. Angkat tangan, siapa yang mau berbicara? Ya. Bisa membantu orang tua mengantarkan fitrah ke masjid. Bisa membantu orang tua mengantarkan zakat fitrah ke masjid. Ada yang lain? Siapa kelompok 1 bisa? Ada ya? Bisa membantu sesama manusia. Bisa membantu sesama manusia. Ada yang lain? Ya. Bisa berpuasa. Bisa berpuasa. Gimana perasaan kalian? Ayo lagi yang lain. Perasaannya gimana ketika memasuki bulan Ramadan? Ayo kelompok 3, gimana? Bisa sholat berjamaah di masjid. Ya, luar biasa anaknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Pak menanyakan ini ke kalian karena hari ini kita atau tema kita hari ini tentang zakat fitrah dan zakat. Ya, perhatikan diri dulu anak. Fokuskan perhatiannya ke depan, ya anak. Jadi hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Itu tujuan kita yang pertama anak ya. Yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Nah, yang ketiga, menjelaskan ketentuan dan zakat mal dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, setelah ini Pak akan menampilkan sebuah video. Nah, karena sekarang sudah kita duduk per kelompok kita masing-masing. Nanti setelah kita menonton video, Pak akan meminta kalian untuk mendiskusikan video tersebut serta mempresentasikan di depan kelas. Paham anak ya? Paham, Pak. Nah, sekarang silakan fokusnya ke depan. Pak akan menampilkan sebuah video anak ya. Kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim adalah mengeluarkan zakat. Hal tersebut merupakan rukun Islam yang keempat. Sejumlah harta tertentu itu disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Masjid Istiqlal Maimudul menjelaskan, menunaikan zakat merupakan salah satu upaya membangun relasi bukan hanya pada Sang Pencipta, tetapi juga kepada sesama manusia agar tercipta rasa saling membantu. Pertama, memang zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dari filosofi kenapa kemudian diwajibkan, membersihkan harta itu sendiri dari seorang. Jadi karena semua yang diperoleh seseorang, Allah memberikan mereka rezeki, Allah memberikan mereka anugerah, maka untuk membersihkan hartanya itu dengan cara-cara. Cara membayar zakat fitrah sebenarnya cukup mudah. Anda bisa mendatangi lokasi yang menyediakan layanan pembayaran zakat di sekitar tempat tinggal. Kemudian, serahkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter panitia pengumpul zakat. Zakat fitrah pun bisa dibayar dengan uang tunai senilai harga beras dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sementara itu, mengacu pada SK Ketua Basnas nomor 10 tahun 2022 tentang zakat fitrah dan fidyah, besaran zakat fitrah untuk wilayah DKI Jakarta ialah sebesar Rp45.000. Zakat pada awal Ramadan hingga batas sebelum sholat Idul Fitri.
Sebagai kewajiban yang ditunaikan setahun sekali pada Ramadan, zakat fitrah yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama, ialah orang yang tidak memiliki harta. Kedua, orang miskin atau orang yang berada dalam kondisi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan serba kekurangan. Selanjutnya, yang berhak menerima adalah amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Golongan lain yang juga berhak ialah alam, rikop atau orang yang tidak punya hak mengatur dirinya sendiri dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka kalau ia bisa menebus dirinya, serta gaib atau orang yang memiliki banyak utang. Ketujuh ialah sabilillah atau seseorang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk bermaksiat. Ya. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, setelah kita menonton video ini, Pak akan meminta kalian untuk mendiskusikan dari video yang kita tonton, serta Pak juga akan memberikan materi tentang zakat dan fitrah untuk menjadi bahan diskusi kalian. Ya, ini untuk kelompok 1, silakan didiskusikan anak-anak tentang materi barusan yang kita tonton. Ya, silakan didiskusikan. Ya, kelompok 3. Ya, silakan didiskusikan. Ya, karena kemarin Pak minta kalian juga membawa handphone. Silakan menggunakan handphonenya untuk mencari informasi yang tidak ada di bukunya. Silakan. Untuk kita berdiskusi. Silakan dicatat hasil diskusinya. Ya, silakan. Ayo. Aktif ya, diskusikan. Ya, boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini. Diskusikan ya. Boleh sambil membuka HP-nya, mencari informasi sambil membuka buku juga, oke. Sambil membuka bukunya juga sambil cari informasi, ya silakan. Ya. Silakan didiskusikan anak ya tentang materi kita yang barusan kita pertemukan. Ya, silakan. Tentang zakat fitrah dan zakat mal ya, silakan. Nah, satu orang yang nulis, yang lain mencari informasinya dan mendiskusikan. Silakan satu orang yang tulis ya, hasil diskusinya. Jangan semua mencari, satu orang yang nulis, yang lain mencari informasi. Dicari di buku boleh, dicari di handphonenya juga boleh. Ya, silakan satu orang yang tulis. Ya. Diskusikan. Oke, stay pernah. Boleh ditulis di kertas ini di belakangnya juga. Kelompok 3 di mana? Tulis
Oke, gimana diskusinya udah selesai? Sudah. Seperti yang Pak minta tadi, jadi kita akan mempresentasikannya di depan. Ya, Pak minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami dapat disimpulkan bahwa 1. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai wujud dari rasa syukur atas nikmat berpuasa dan sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Zakat fitrah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah dan wajib dikeluarkan. Menjadi orang muslim, syarat utama untuk wajib zakat fitrah hanya mereka yang beragama Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Bagi non-muslim atau orang yang belum memeluk agama Islam, mereka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, syarat pertama untuk wajib zakat fitrah adalah menjadi seorang muslim yang telah mencapai usia balik, dewasa dan berakal, memiliki kemampuan atau cukup mampu untuk membayarnya. Artinya seseorang yang memiliki harta atau penghasil yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dari keluarganya, serta memiliki lebih dari itu diwajibkan zakat fitrah. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, sekarang silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dapat bahwa zakat fitrah itu merupakan memberikan bantuan kepada orang fakir miskin. Zakat yang harus ditunaikan bagi seseorang muzikat orang yang memenuhi syarat membayar zakat. Zakat fitrah sifatnya wajib dan harus dilakukan setahun sekali saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Dan gunanya untuk mensucikan diri orang berpuasa. Hal ini karena zakat fitrah dapat membersihkan kembali diri orang berpuasa dari perbuatan sia-sia. Ini memiliki konteks yang luas seperti berkata kotor, bergunjing, dan lain-lain. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Waktu mubah membayar zakat jadi ketika awal bulan hingga akhir bulan Ramadan. Waktu wajib membayar zakat yakni ketika matahari mulai terbenam hari Ramadan. Waktu membayar zakat ketika sudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2 ini, silakan angkat tangannya. Ya, kelompok 3, silakan Indi. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang harus ditunaikan bagi seseorang muzaki, orang yang memenuhi syarat membayar zakat. Zakat fitrah sifatnya wajib dan harus dikeluarkan setahun sekali saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Ya. Saya sudah menjelaskan hasil dari diskusi kami. Oke. Silakan kelompok 3, silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Salam dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. 2. Zakat fitrah ini bisa mulai ditunaikan sejak awal bulan Ramadan, namun umumnya dan lebih baik jika dilakukan saat menjelang Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan tujuannya, yaitu memastikan serta mencegah dari hal-hal yang buruk ataupun sejenisnya. Selain itu, saat melakukan penyerahan zakat fitrahnya harus dengan membaca niat. 3. Zakat fitrah ini memiliki besaran yang sudah ditetapkan, di mana adalah 1 syak kurma atau gandum. Perhitungan tersebut jika dikonversikan ke dalam kilogram berarti menjadi 2,5 kilogram, dan jika dikonversikan ke dalam 1 liter berarti 3,5 liter. Ketentuan ini tidak dapat dikurangi, namun jika dilebihkan diperbolehkan. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Yang mau bertanya? Kelompok 1? Mau bertanya? Ya, silakan Ananda Wardah. Berapa kilo zakat fitrah? 2,5 kilogram, dan jika dikonversikan ke dalam 1 liter berarti 3,5 liter. Ya, berarti 2,5 kilogram, dan jika dikonversikan ke liter berarti 3,5 liter, ya. Gimana, udah paham, anak? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk aja. Nah, tadi kita telah berdiskusi tentang video dan ada materi yang Pak berikan bahan diskusinya. Dan sekarang Pak akan memberikan penguatan ke kalian tentang apa sih sebenarnya zakat fitrah dan zakat mal itu. Ya, semuanya silakan perhatikan ke layar, ke slide, perhatikan. Jadi zakat fitrah atau zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Ini secara bahasa, ya, pengertiannya. Sedangkan secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ini secara makna, secara pengertian. Nah, jadi zakat ada 2 macam zakat ini. Fitrah dan yang kedua zakat mal. Apa sih zakat fitrah? Nah, kita bahas zakat fitrah pertama, ya. Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Ini zakat fitrah. Menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, caranya ada beberapa ketentuan yang harus ditepati dalam menunaikan zakat fitrah, antara lain. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Nah, jadi yang pertama berupa bahan makanan pokok. Sekarang bertanya, kalau kita di Sumbawa ini, apa bahan makanan pokok kita? Beras. Ada yang bahan makanan pokoknya jagung? Tidak. Di Sumbawa kita ini ada? Ada yang masih makan pakai jagung di sini? Ada nggak? Tidak. Berarti kita makan beras semua, ya, di Sumbawa, ya. Berarti kita wajib mengeluarkan zakat fitrah kita berupa beras. Nah, banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan berupa 2,5 kg. Ingat, anak, ya, cuma 2,5 kg. Nah, kalau kita di Sumbawa itu, anak, ada namanya gantang. Biasanya 2,5 gantang, maka ada 3 gantang. Itu kalau kita di Sumbawa. Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah kapan waktunya? Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun ada juga ulama yang mengatakan, anak, bahwa zakat fitrah boleh kita mengeluarkannya
semenjak masuk Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Akan tetapi nggak boleh setelah kita sholat Id itu kita membayar zakat fitrah, nggak boleh. Karena apa? Karena bukan zakat fitrah namanya. Akan tetapi namanya sedekah. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat fitrah. Nanti kita akan membahas apa itu 8 golongan itu ya. Nah, selanjutnya zakat mal. Tadi zakat fitrah ya yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke zakat mal. Nah, zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berat Islam. Kalau yang tadi itu zakat fitrah yang kita keluarkan beras. Kalau ini zakat mal, berarti yang kita keluarkan itu berupa bentuk harta. Nah, ketentuannya. Yang pertama, ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam. Wajib dulu kita beragama Islam lah kalau kita mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, balik dan berakal. Artinya kalau orang gila itu nggak perlu dia mengeluarkan zakatnya, ya, karena ketentuannya itu harus berakal. Artinya waras, ya. Yang ketiga, bebas dari hutang dan merdeka. Nah, hutangnya seperti apa? Hutang melebihi pendapatannya. Itu maksud bebas dari hutang. Misalnya dia kebutuhan dia sehari-hari misalnya 50, tetapi hutangnya sampai jutaan, berarti dia nggak perlu lagi membayar zakat karena dia sedang dalam berhutang. Yang kedua, ketentuan harta yang wajib dizakati. Harta yang dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperoleh dengan halal dan baik. Berarti nggak boleh barang haram itu kita keluarkan zakatnya. Apa contoh memperoleh dengan haram? Misalnya dengan hasil korupsi, hasil mencuri, itu nggak boleh, anak ya. Karena ini bertolak belakang dengan ketentuan yang wajib dizakati. Yang selanjutnya, harta berkembang, artinya memberi keuntungan. Contoh, warga punya sawah, sawahnya apa itu banyak hasilnya, berarti sawah itu yang berhak kita keluarkan zakatnya. Terus harta milik sendiri, arti kita yang punya harta itu lah, bukan orang lain, ya, milik sendiri, ya. Dan selanjutnya mencapai 1 tahun. Sudah sampai 1 tahun anak ya kita miliki atau haulnya disebut dengan haul dan mencapai nasabnya. Nah, ini tadi ada 8 golongan yang menerima zakat ini. Yang pertama fakir. Seperti sudah dijelaskan tadi di video itu, fakir itu apa tadi fakir? Fakir itu apa? Orang yang sangat atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk apa? Berzakat. Ada yang lain? Coba sambil dilihat bukunya. Sambil dilihat bukunya kita lihat diskusi tadi. Coba apa itu fakir? Coba buka bukunya. Sambil dibuka buku paketnya, nah, apa itu fakir? Apa? Yang keras mana? Yaitu seorang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Ya, artinya juga tidak memiliki pekerjaan. Ya, artinya orang yang paling bawah. Sudah tidak memiliki harta, tidak memiliki bahan makanan pokok, tidak memiliki pekerjaan. Ini paling bawah fakir ini.
Nah, yang selanjutnya miskin. Miskin itu di atas fakir itu. Dia memiliki harta, dia memiliki bahan makanan pokok, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalnya makannya dia sehari, misalnya satu, kalau kita di Sumbawa itu namanya satu gelas, tetapi kebutuhan makannya satu gelas, tapi dia cuma memiliki harta setengah gelas. Itu yang dimaksud dengan miskin, tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil. Apa itu amil? Orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Kalau contoh di kampung kita di Kriking ini ada namanya dia imam, ada yang namanya marba. Itu orang-orang yang diberi kewajiban, diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat. Nah, itu disebut dengan amil. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, akan tetapi hatinya belum kuat terhadap agama Islam, wajib kita memberikan zakat. Selanjutnya rikob. Ya, coba lihat bukunya, apa sih itu rikob? Yang dimaksud rikob adalah usaha memerdekakan hamba sahaya. Rikob adalah usaha kita memerdekakan hamba sahaya. Maka tetapi kalau kita di Indonesia itu ada orang yang budak atau hamba sahaya itu sudah tidak ada, akan tetapi bisa kita memberikannya langsung pada orang-orang misalnya yang hidup di bawah kolong jembatan, bisa dikatakan seperti itu ya. Selanjutnya gorim. Apa itu gorim? Yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu. Seperti yang Pak bilang tadi, orang yang hutangnya banyak, yang tadi pertama tadi itu nggak perlu mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia yang berhak menerima zakat. Zakat hutang, misalnya dia punya hutang 5.000, bukan seperti itu. Hutangnya melebihi kemampuan dia untuk dibayar. Artinya udah terlilit betul dengan hutang itu. Sehingga kita bantu dengan zakat untuk membebaskan dia dari hutang. Selanjutnya sabilillah. Sabilillah bisa dikatakan seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Orang misalnya kayak kalian ini pelajar pergi ke daerah lain, bisa dikatakan sebagai sabilillah. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil, Yaitu orang yang melakukan perjalanan, tetapi dalam perjalanannya dia kehabisan bekal, kan? Itu kita bantu dengan zakat. Ya, inilah tentang zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, sekarang perhatikan Pak lagi. Setelah Pak telah menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal, maka setelah ini kita akan mengerjakan lembar kerja atau tugas. Pak akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Ya, di sini Pak telah ada tugasnya, akan Pak bagikan satu-satu. Jadi tugas ini boleh dikerjakan per kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dibagikan ke temannya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Boleh dikerjakan sambil diskusi dengan kelompoknya, silakan kerjakan. Kelompok 1 itu sama kalian, sama kalian berempat. Nama kelompoknya terus ditulis sama kalian berlima atau kelompok 3. Ya, kalau udah nama temannya semua tulis kelompok 3. Namanya siapa? Tulis semua ini. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 terus ditulis nama kalian. Silakan, boleh dibuka bukunya sambil diskusi juga boleh.
Dibuka handphonenya juga boleh. Ya, boleh. Silakan boleh sambil buka handphonenya, buka bukunya, silakan dikerjakan. Di 8 golongan yang disebutkan, disebutkan. Lupa disebutkan. Ya. Kan 8 golongan yang tadi kita bahas. Fakir, miskin. Nggak perlu dijelaskan, cuma ditulis. Saya silakan. Semuanya harus kerjasama. Semuanya ikut diskusi ya, Nak, ya. Ya, sambil lihat di buku juga boleh. Silakan silakan. Ada kita betul. Kita pada dulu ya. Nggak perlu ngerti tulis saja fakir miskin ya. Perlu dibaca, dibutuhkan. Gimana? Sudah selesai? Silakan ketua kelompoknya kumpul ke pas ini. Kumpul hasilnya ke pas ini. Ya. Gimana kelompok 3? Sudah selesai? Belum? Biar kita tunggu dulu kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 belum selesai. Kita tunggu lagi 5 menit untuk kelompok 3 untuk mengerjakan. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, silakan mau sini ya. 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 Karena kita udah telah mengerjakan tugas LKPD-nya, kita sekarang beralih ke kita akan mengerjakan tugas yang kedua, anak ya. Silakan dibuka HP-nya. Kemarin tadi pagi udah Pak share link untuk kita mengerjakan tugas di Google Form. Ya, coba lihat. Ya, silakan dibuka, ini udah Pak tampilkan linknya. Sudah Bapak share di link grup WA PAI, WA kelas. Silakan dibuka dan dikerjakan. Ya, silakan dimulai. Siapa yang ada HP ini berapa orang? 1, 2 aja. Ya, silakan HP Pak ya. Ya, yang enggak nanti ganti-gantian Pak ya. Silakan gunakan HP Pak. Ya, silakan. Ya. Ganti-gantian. Ya, kerjakan anak.
lanjutkan. Di laptop Pak udah muncul jawabannya. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Sekarang silakan handphonenya dimasukkan ke dalam tas. Dimasukkan ke dalam tas kalian. Yang handphonenya. Sekarang perhatikan Pak baik-baik. Perhatikan Pak baik-baik. Ya. Hari ini kita telah membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, ya, dan dilakukan kita kerjakan atau kita keluarkan setiap tahun sekali dengan jumlah 2,5 kilogram. Itu yang disebut dengan zakat. Maka zakat mal adalah harta yang dikeluarkan ketika sudah mencapai haulnya atau ketika sudah mencapai nisabnya. Nah, ada 8 golongan tadi yang sudah kita bahas tadi, orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, sudah paham semuanya? Terima kasih anak-anak. Sekarang karena waktu Pak udah mau habis, sebelum Pak tutup pembelajaran kita hari ini, Pak ingin menanyakan ke kalian, bagaimana perasaan kalian dalam kita belajar agama hari ini? Gembira. Ya. Apa itu? Gimana perasaannya warga kita belajar agama hari ini? Senang Pak, karena bisa tahu apa itu zakat fitrah. Senang karena bisa tahu apa itu zakat fitrah. Yang lain? Ada yang lain yang bisa? Bisa mengerti banyak hal. Dan bisa mengerti banyak hal. Sekarang Cindy. Ya, apa yang kamu rasakan anak? Nah, senang karena bisa berbagi sesama manusia. Sekarang kelompok 1. Senang bisa memahami 8 golongan Nah, senang karena bisa memahami 8 golongan zakat. orang yang berhak menerima zakat. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Karena kita sudah sampai di ujung pembelajaran, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.